Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk di episode ini kita memulai dari permintaan penonton nih, netizen ya, Sang Prabu untuk membahas tentang misteri Uga Wangsit Siliwangi. Sang Prabu bisa menjelaskan makna di balik makna atau rahasia di balik rahasia misteri dari Uga Wangsit Siliwangi. Baik, atas waktu yang diberikan kepada saya, ya kita berusaha untuk menguak misteri ya. Iya. Uga Wangsit Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi yang pertama itu sebetulnya ada di wilayah timur ya. Sebelum posisinya ada di Bogor ya. Jadi beliau itu sebutannya Prabu Siliwangi pertama. Yang di Bogor itu kan yang terakhir ya. Jadi kalau beranak pinak lah, bahwa istilah turun generasi putra-putranya gitu. Jadi yang pertama itu Sri Baduga panggilannya. Jadi putra Prabu Dewa Niskala Wastu Kencana, memerintah zaman Pakuan Pajajaran Pasundan dengan sebutan Kerajaan Galuh. Di sebelahnya Kawali, sebelum Kawali itu sebetulnya ada juga kerajaan disebut Kerajaan Panjalu. Lah Panjalu itu adalah jauhnya sekitar 8 km lah, lebih kurang ya. Jadi di situ Kerajaan Panjalu itu dari Kebataraan, jadi dari pertama Batara Tresmajati itu. Nah di situ ada benang merahnya. Jadi memang sebelum Kerajaan Kawali dulu di Panjalu gitu. Di Panjalu dulu sebetulnya. Makanya peninggalan Panjalu itu masih ada tertinggal peninggalan dari persahabatan Prabu Borosnara dengan Saidina Ali. Jadi di sana ada tiap tahun tuh nyangku. Nyangku itu ada pembersihan pusaka cis atau pedang, jadi hadiah dari Saidina Ali sampai sekarang pun ada ya. Itu benang merahnya ada di situ sebetulnya gitu ya. Nah, setelah itu baru pindah ke kerajaan, dipindah ke Kawali. Nah, jadi Kawali menjadi pusat pemerintahan gitu ya. Jadi dari turun temurun juga. Terus yang terakhir adalah raja terakhir ini yang mengungkapkan Uga Wangsit Siliwangi. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Di sini telah dijelaskan secara singkat tentang sejarah yang beliau ketahui dan pahami untuk Uga Wangsit Siliwangi ini yang telah dikonfirmasi kepada sumbernya. Kita lanjutkan dari sedikit sejarah yang akan beliau petik. Adapun nanti ada penambahan sedikit, itu dikarenakan dari pengetahuan perjalanan rohani beliau yang langsung ditanyakan ke sumbernya. Itu Sang Prabu bisa menjelaskan sejarah secara ringkas dan singkat di episode ini. Jadi beber layar dulu ya istilahnya ini saya ceritakan dulu ya tentang sejarah ya, sejarah. Jadi ada menurut naskah Carita Parahyangan, Raja Pajajaran terakhir adalah Nusya Mulia atau dalam pustaka Wangsaketa dikenal dengan nama Raga Mulia Prabu Surya Kencana. Memang pada saat dulu setelah terjadinya perang dengan Bubat itu memang kerajaan dari sana tuh pindahnya ke Pajajaran, Pakuan sana gitu loh. Bogor ya. Jadi ia merupakan pemimpin kerajaan Sunda Galuh terakhir. Prabu Raga Mulia Surya Kencana memimpin kerajaan Pajajaran tidak dari Pakuan, melainkan dari Pulau Sari, sehingga dikenal sebagai Ratu Pucuk Umum Pulau Sari. Ibu kota kerajaan Pajajaran tetap berada di Pakuan, sedangkan Pulau Sari sebagai kabuyutan atau daerah yang dikeramatkan.
Di tempat inilah Prabu Ragamulya yang bertahta tanpa mahkota mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemilihan Polosari sebagai Kabuye bukan kebetulan semata, sebab di sanalah pernah berdirinya kerajaan Salakanegara, kerajaan Pasundan. Mungkin pemilihan tempat ini berdasarkan petunjuk spiritual tentang harus kembalinya ke titik asal. Setelah peristiwa penyemburuan pasukan gabungan Cirebon, Demak, dan Banten untuk kesekian kalinya, kerajaan Pajajaran dinyatakan sirna. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Burak Pajajaran. Pasukan gabungan Banten baru bisa membobol benteng Pakuan setelah ditinggalkan raja selama 12 tahun. Membuktikan bagaimana tangguhnya pertahanan kerajaan Pajajaran saat itu, yang merupakan tanggul sempit dan mendaki diapit dinding parit terjal, jelas pernah menunjukkan keampuhan. Benteng pertahanan Pakuan Pajajaran itu, apalagi bila kita perhatikan catatan dalam sejarah Banten bahwa benteng Pakuan dapat dibobol karena terjadi pengkhianatan. Orang dalam dikisahkan seorang komandan kawal benteng Pakuan sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia kemudian membantu saudaranya seorang kepercayaan Panembahan Yusuf untuk membantu pasukan khusus menjelimat ke dalam benteng. Itu kalau kisahnya itu Yusuf itu Maulana Yusuf Banten, karena memang Banten, ya. Sultan Agung itu sudah mulai masuk menguasai wilayah Jawa Barat. Setelah masa Sultan Agung begitu selesai, barulah masuk penjajah, VOC gitu ya. Kendati benteng pertahanan Pakuan dapat dibobol, pengajaran terhadap sang raja dan para pengikut terus dilakukan. Menurut naskah pantun Bogor, Tegal Bulet di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi merupakan tempat perjalanan fisik terakhir Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana atau Prabu Siliwangi terakhir. Dan para pengikut setianya setelah gagal menyeberang ke Nusalarang karena terjadi badai. Nusalarang itu dikenal di Panjalu. Itu loh. Panjalu sekarang itu ya. Panjalu sekarang itu. Jadi ada suatu pulau. Nah itu. Nah kalau orang sana Nusalarangnya itu gitu. Panjalu, karena memang terjadi ada benang merah sebenarnya. Memang dari turun temurun memang larinya ke situ semua gitu loh. Dari situ terus kawali terus berkembang lagi kemana-mana gitu. Jadi karena terjadi badai di tengah suasana duka menyelimuti Pajajaran sebelum moksa, Prabu Ragamulya mengucapkan nasihat terakhir yang kemudian dikenal sekarang sebagai Wangsit Siliwangi. Ini bukan nasihat dan diungkapkan terakhir dari seorang raja yang sedang berduka, sebab ternyata di dalamnya berisi nasihat dan prediksi tentang masa depan kerajaan Pajajaran dan keturunannya. Prediksi Prabu Ragamulya ini telah menunjukkan akurasi yang nyaris sempurna. Kedatangan orang Eropa atau kebobule, orang Eropa Belanda itu, bencana alam, dibomnya Nagasaki hingga Hiroshima, sampai kemunculan beberapa raja penyelang. Raja penyelang itu raja setelah perang kemerdekaan itu kan silsilah jadi penguasanya beda gitu loh, pemimpinnya. Raja penyelang disebut ya. Merupakan hasil prediksi yang tidak bisa terbantahkan lagi. Hingga hal penting lainnya yang telah diprediksi oleh Raja Pajajaran terakhir ini dan paling banyak menyedot perhatian adalah berdirinya kembali kerajaan Pajajaran dipimpin seorang Ratu Adil. Inilah harapan di tengah karut marut bangsa ini. Tidak saja ditunggu-tunggu Wangsa Sunda, Wangsa itu bangsa Sunda, suku Sunda lah, tetapi oleh seluruh masyarakat Nusantara
prediksi kemunculan Ratu Adil ini didahului oleh munculnya budak Angon, budak Janggotan, dan harus menemukan Lebak Cawene. Inilah sebagian kecil dari prediksi Prabu Raga Mulia Surya Kencana yang berkuasa semasa dengan peramal urung Nostradamus ya. Isinya seperti ini. Ini saya ungkapkan Sunda, nanti di training selanjutnya bahasa Indonesia aja ya. Iya, silakan Sang Prabu. Jadi isinya kan begini. Lalakon urang ngan datang ka poe ieu, najan dia kabehan nak ngaing pada satya, tapi ngaing henteu menang mawa. Dia kabehan kabawa-bawa ngilu hirup jadi balangsat, ngilu rudin bari rarapar. Dia ayeuna mundu maralih anu hade pieun, dia sewang-sewang hirup harupna abe bisa hirup deui bari jembar senang sugih mukti, hirup-hirup jeung waluya abe bisa dia deui ngadep deui pajajaran anu hudang ku panasaran tapi napak dina uga. Lain pajajaran cara kiwari tapi pajajaran tengah anu anyar, anu ngadekna digeringkeun ku obahna zaman. Ayeuna dia mudu marilih ngaing anu nitah sebab pieun ngaing henteu pantes jadi raja. Ari somah sakabehan rapar baik jeung balangsat sagala hese sagala eueuh. Itu versi asli Pantun Bogor. Nah, saiki terjemahannya. Perjalanan kita hanya sampai pada hari ini. Sekalipun kalian tetap setia kepadaku, namun aku tidak boleh membawa kalian ikut hidup sengsara, compang-camping serta menahan lapar. Kalian sekarang harus memilih yang baik untuk diri sendiri, menyongsong kehidupan masa datang, sehingga bisa hidup senang dan makmur, sejahtera, hingga kalian bisa mendirikan kembali pajajaran yang bangkit karena pajajaran tengah yang baru, yang berdiri dibangunkan oleh berubahnya zaman. Sekarang kalian harus memilih. Aku yang memberi perintah, sebab bagiku tidak pantas menjadi raja sementara rakyat semuanya lapar dan sengsara, segala susah, segala tiada. Artinya seperti itu. Jadi memang ini menuju kepada perubahan sebetulnya, karena 1500 dari peristiwa itu terjadi perperangan dulu ya antara Jawa Barat sama Sultan Agung ya. Itu kan hampir mendekati datangnya VOC sebetulnya. Tapi masih berkuasa, ada yang sebagian membelot ya, tidak mau tunduk. Nah, ini memang Sunda itu bisa dikuasai semasa Sultan Agung. Tapi walaupun Raden Wijaya itu berasal dari Jawa Barat, tidak pernah bisa bisa dikuasai. Nah, pada masa Sultan Agung lah memang keadaan zaman semesta yang memang harus terjadi seperti itu. Jadi ini yang untuk yang pertama ya, Sang Prabu ya. Betul. Di zaman yang sudah lalu ya, ini ya, artinya ya, maknanya gitu ya. Iya, jadi ini kan masih menceritakan sejarah ya. Jadi dari itu kan karena terdesak ya, jadi terdesak diserang Banten, Demak ya, termasuk istilahnya tuh Cirebon juga, termasuk Angke kan salah satu di Jakarta tuh ada Angke ya, itu termasuk salah satu keprajuritan juga di situ diserang. Akhirnya dari ini mundur ke Tegalegatuh ke Sukabumi. Nah, makanya akhirnya sebagian siapa yang mau ikut saya, termasuk Baduy itu juga termasuk rakyatnya dari Prabu Surya Kencana sebetulnya.
suku Baduy itu. Iya. Jadi makanya sampai sekarang tradisi Baduy itu sampai sekarang dan dilestarikan. Jadi di masa-masa itulah gitu loh. Jadi ini nasihat di masa beliau sebenarnya ya? Sebetulnya Iya. itu Iya. sampai memprediksi tentang yang akan datang sebetulnya. Jadi beliau itu sebetulnya kalau di dalam cerita itu memang bukan agamanya belum Muslim. Iya, iya. Tapi kalau memang daerah sana itu belum Muslim, tapi kayak yang timur, Iya. seperti daerah Panjalu dan itu Muslim. Ya memang karena beliau itu malah justru Hindu. Iya, iya. Nah, sampai perjalanan itu bukan hanya saya membaca catatan, Iya, iya. dalam perjalanan rohani ya saya juga kenal gitu loh. Jadi Iya. beliau itu sebetulnya memang sesuatu memang hal yang baik. Beliau itu Brahmana kalau di dalam Hindu itu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasan singkatnya dan penjelasan sejarah dari Dua Wangsit Siliwangi ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.